Halo semuanya, sahabat Squad Orang Indonesia, ketemu lagi dengan saya ya di kanal YouTube Squad Orang Indonesia yang Anda cintai ini ya. Nah, kali ini di dalam video ini saya akan menyampaikan dua hal ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tertarik untuk menontonnya sampai habis. Ya, pertama adalah reaksi saya terhadap debat antara Bang Rudi Yohanes, sang debater, bersama dengan Goldian Simbolon, seorang Muslim, beberapa waktu lalu ya, berlangsung beberapa waktu yang lalu, yang mendiskusikan yang mendebatkan apakah Al-Quran atau Alkitab yang adalah firman Tuhan, apakah yang mana yang menjadi firman Tuhan sebetulnya, atau yang mana yang layak menjadi firman Tuhan ya, apakah Alkitab atau Al-Quran. Nah, bagian kedua video ini adalah tentang kisah juga yang terkait ya, karena di dalam diskusi antara Bang Rudi Yohanes dan Goldian Simbolon itu, Goldian Simbolon mengangkat atau meminta Bang Rudi untuk menjelaskan tentang Yehezkiel 23 yang dia rasa ya di dalam pandangannya itu terlalu vulgar ya. Nah, di dalam bagian video ini juga, di dalam bagian kedua video ini juga kita akan melihat nanti apakah hal-hal yang vulgar itu ada di dalam Al-Quran atau tidak. Nah, nanti kita akan melihat nanti seperti yang ada di belakang avatar saya ini, kita akan melihat kisah tentang Maria Alkitab ya. Ya, dan kisah ini saya pikir adalah sebuah kisah yang sudah banyak diketahui lah di kalangan Muslim ya, siapa si Maria Alkiptia ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, sebelum kita berpanjang lebar, saya mengajak Bapak Ibu ya, tidak bosan-bosannya saya mengajak Bapak Ibu untuk berkenan subscribe pada kanal ini supaya video-video yang akan kita posting ya, dan bahkan nanti ke depan kita akan berencana untuk live bareng. Nanti notifikasinya bisa Bapak Ibu terima ya langsung, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya on time ya. On time notifikasinya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan ya diskusi ya. Ada bagian diskusi antara Bang Rudi Yohanes dan Goldian Simbolon ini yang membicarakan tentang kitab Yehezkiel 23 itu, yang menurut Goldian Simbolon itu adalah kitab yang sepertinya tidak layak didengarkan oleh anak di bawah umur ya, di bawah umur 18 tahun. Itu dalam pandangan Goldian ini ya. Dan dia merasa itu vulgar ya. Terlalu vulgar lah kira-kira gitu. Mari kita dengarkan. Karena sebelum kita lihat dulu video ini, saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu, karena saya berusaha sesingkat mungkin memutar video mereka, karena nanti terlalu banyak memutar video orang kan kurang bagus juga ya. Kita nanti bermasalah dengan YouTube pula. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau melihat video utuhnya, silakan mengecek videonya di kanalnya Bang Rudi ya, sang debater, atau di kanalnya Goldian Simbolon ini. Nah, di dalam Yehezkiel 23 itu adalah yang mereka bahas itu ya. Goldian Simbolon meminta Bang Rudi untuk membacakan Yehezkiel 1-3 dan ayat 20 ya. Nah, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu dapat konteksnya ya. Nah, Yehezkiel 23 ayat 1-3 dulu. Ini yang diminta oleh Goldian itu untuk dibaca. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Dan kemudian Goldian Simbolon meminta Bang Rudi untuk langsung lompat ke ayat 20. Dia bilang ya, apa yang tertulis dalam ayat 20 ini? Ia birahi kepada kawan-kawannya, bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Nah, setelah Bang Rudi membaca ayat ini ya dalam Yehezkiel 23 ini, maka beginilah reaksi Goldian Simbolon ya ketika dia mendengarkan ini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat sendiri bagaimana reaksi Goldian Simbolon ketika mendengar setelah Bang Rudi membacakan Yehezkiel 23 itu. Mari kita dengarkan sama-sama dan melihat reaksinya Goldian Simbolon. Oke, thank you. Nah, saya harap ketika Lerudi membacakan ayat itu, tidak ada anak Lerudi yang masih kecil atau di bawah 18 tahun yang di sekitar Lerudi. Karena ketika Lerudi membaca ayat itu, maka akan mengganggu psikis anak Le. Dan itu bukti
menurut The Ghost bahwa Bible ini berbahaya karena mengandung ayat-ayat pornografi. Nah, pertanyaan saya, apakah ayat pornografi itu disampaikan oleh Tuhan dan merupakan firman Tuhan? Silakanlah. Jadi ini sangat jelas sekali ya bahwa setelah Bang Rudi membacakan ayat itu, apa yang ada di dalam pikirannya Guldian Simbolon itu adalah ayat-ayat yang apa namanya, yang pornografi lah ya, yang kurang baik menurut pandangannya ya. Nah, terus dia bilang ini tidak layak ditonton oleh anak yang di bawah umur ya, 18 tahun, dan bahkan dia mengquote, saya kurang jelas ya apa tadi yang namanya yang dia bilang itu, bahwa dia bilang, oh ini Bible ini mengandung kisah yang berbahaya, katanya kira-kira gitu. Nah, tetapi apakah benar kisah itu adalah kisah seperti yang ada di dalam pikirannya Guldian Simbolon ini ya? Mari kita dengarkan bagaimana juga respon atau bagaimana jawaban Bang Rudi terhadap ini. Dan saya pikir juga sebenarnya tanggapan Bang Rudi ya, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Bang Rudi itu, karena memang Bang Rudi memang menjawabnya itu ya apa adanya ya. Mari kita dengarkan. Oke, terima kasih. Ya, ketika Tuhan berfirman, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa asli. Ketika membilang payudara atau buah dada atau susu, ya itu artinya. Dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia pun lain tidak mau membuat itu bahasa itu menjadi bahasa halus. Contohnya dikatakan buah dada atau yang sejenisnya. Kenapa? Kalau diperhalus artinya sudah terjadi yang namanya kontaminasi. Karena ketika Tuhan berfirman adalah sejujur-jujurnya, sebentuk-bentuknya. Karena pada zaman itu belum ada penghalus bahasa. Oke? Contoh, ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, engkau telanjang, maka konotasi orang yang mendengar itu ada dua jenis. Orang yang pertama yang otaknya memang kotor, dia langsung membayang telanjang itu bagaimana ya, kelaminnya begini, bukono, begini, bono. Tapi orang yang normal, dia tidak melihat ketelanjangannya itu secara detail, sampai kelamin-kelaminnya. Tetapi di otak dia bahwa mereka tidak berbusana, titik. Nah, sekarang, tolong kau share screen Yeskiel 23 tadi, biar aku jelaskan kepada kamu. Ya. Oke. Saya skip ya, biar cepat. Punyaku, karena lebih gampang. Ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama orang yang tertua ialah Ohola. Dan nama adiknya adalah Oholiba. Mereka aku punya. Dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola maupun ialah Samaria. Dan Oholiba ialah Yerusalem. Artinya ini sebuah perumpamaan. Oke, jadi kita sudah dengan dengan sangat gampang sebenarnya dan Alkitab begitu jelas untuk menjelaskan sebenarnya maksud dari firman itu ya. Nah, misalnya saya akan bacakan ya. Ini dengan sangat jelas sebetulnya ya. Ya. Ini dengan sangat jelas dikatakan di sini ya. Di ayat 4 itu ya. Dan ini yang tidak mau dibaca oleh si Guldian Simbolon itu. Di dalam ayat 4 itu dikatakan, nama tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Nah, siapa Ohola dan Oholiba itu? Dikatakan Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Maka jelas ini adalah sesuatu perumpamaan. Jadi, Ohola itu menyerupai perumpamaan untuk Samaria dan Oholiba itu adalah nama yang disematkan kepada Yerusalem. Mengapa hal ini dikatakan? Karena pada masa itu ya, Samaria dan Yerusalem itu mereka menyembah berhala. Ini yang penting, dan di hadapan Tuhan, penyembahan berhala itu adalah sesuatu yang sama dengan perzinahan. Ya, makanya di ayat 1-3 itu adalah diumpamakan seperti orang berzina. Ya, keadaan Yerusalem dan Samaria itu diumpamakan seperti orang berzina. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan penyembahan berhala, ya. Dan termasuk misalnya sampai ke ayat 20 itu. Kalau kita baca seluruh pasal 23 ini, inilah yang dikatakan Tuhan, yang dia katakan kepada orang Samaria dan kepada orang Yerusalem itu, mereka yang sedang menyembah berhala itu, di mata Tuhan itu adalah sebuah kekejian. Nah, bagaimana itu menjadi kekejian ya? Karena itu Tuhan menganggap mereka berzina ya. Itu adalah perzinahan ya di mata Tuhan ketika
orang-orang ya, dan bahkan bukan hanya individu dibilang di sini ya. Samaria dan Yerusalem itu adalah sebuah ini ya, komunitas lah, bilang lah, sebuah kota lah kita bilang ya. Ya, jadi itu mereka melakukan penyembahan berhala gitu. Jadi ini bukan berbicara personal ya, bukan berbicara apa namanya, oh ada orang namanya, nama orangnya adalah Ohola atau nama yang satunya lagi Oholibai, lalu mereka melakukan percabulan. Bukan. Nah, tetapi di dalam pikirannya Goldian Simbolon, dan sebenarnya ini bukan hanya Goldian Simbolon sebetulnya, tapi banyak para muslim ini, apologet muslim ini berpikir bahwa itu adalah ayat-ayat pornografi ya, itu ada ayat-ayat yang tidak senonoh gitu ya. Itu yang dalam pikirannya, padahal Tuhan berfirman apa adanya. Dia menyampaikan, hey, jangan kamu lakukan itu. Nah, karena itu kenapa? Karena itu kekejian di mata Tuhan. Nah, tetapi oke, saya pikir ketika Bapak Ibu mau menonton selanjutnya ya, apa diskusi mereka itu antara Goldian Simbolon dan Bang Rudi, Bapak Ibu nanti saya sarankan untuk menontonnya secara utuh, videonya itu di kanalnya Bang Rudi Yohanes. Ya, saya terlalu banyak mengatakan apa namanya ya, sorry ya. Kemarin ada yang protes karena saya mengatakan kata-kata apa namanya ini terlalu banyak. Oke, saya akan berusaha untuk mengurangi untuk mengucapkannya. Oke? Nah, jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu mau menonton video itu secara utuh, silakan datang ke kanalnya Bang Rudi Yohanes ya. Nah, judul videonya itu versus Goldian Pendeta KW2 Abednego. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung ke sana. Oke. Nah, nanti juga linknya akan saya kasih di deskripsi. Selalu saya mohon kepada Bapak Ibu untuk mengecek selalu ya deskripsi video kita, karena memang kita tidak berniat untuk untuk melanggar hak cipta seseorang ya. Makanya sebisa mungkin ketika kita mereview video itu ya sebisa mungkin sesingkat mungkin lah kita memutarkannya di sini supaya kita juga tidak bermasalah dengan aturan YouTube ya. Nah, selanjutnya apa yang mau kita bahas ya? Kita sudah tahu bahwa Bang Rudi sudah menjawab itu dengan sangat gamblang, dan kita juga sudah bisa membaca langsung di dalam firman Tuhan itu bahwa itu adalah perumpamaan tentang Samaria dan Oholiba. Tetapi kalau itu perumpamaan di dalam kitab Yehezkiel 24 itu, apakah ada kisah yang vulgar seperti ini ada di dalam Al-Quran? Ini adalah pertanyaan yang yang menarik menurut saya ya. Nah, ini secara khusus dalam video ini saya akan membahas tentang yang namanya itu Maria Alkitipia ya. Siapa itu Maria Alkitipia? Itu adalah salah satu istrinya Muhammad ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini judul artikelnya ini ada di sini. Ya. Judul artikelnya itu dibuat di sini adalah nama-nama istri Nabi Muhammad SAW yang perlu parents ketahui. Oke, sebentar. Nah, itu dia nama-nama istri Nabi Muhammad SAW yang perlu parents ketahui. Wow, sama-sama berbahasa Inggris ya. Oke, jadi di urutan ke-11 itu namanya adalah Maria Alkitipia ya. Jadi siapa ini Maria Alkitipia ini? Dia adalah seorang istri Muhammad ya. Seorang istri Nabi Muhammad lah ya, nabi ya, karena mereka menganggap itu nabi ya. Oke lah, kita bilang nabi lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita akan membahas kisahnya. Nah, selengkapnya nanti Bapak Ibu juga bisa mengeceknya misalnya ya. Siapa ini Maria Alkitipia ini ya? Dia ini adalah dikenal sebagai Maria bin Samun ya, atau Maria Kuptia. Ini saya perbesar. Kelihatan nggak ya? Kekecilan lagi. Oke lah, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Jadi siapa ini Maria Alkitipia ini? Maria bin Saum yang dikenal sebagai Maria Alkitipia, Maria Kuptia, Mary the Copt ya, adalah seorang Mesir yang memiliki saudari perempuan namanya Sirin ya. Nah, kemudian yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad ya pada tahun 628 sebagai hadiah dari Mukaukis ya, seorang Kristen ya, seorang Kristen yang merupakan seorang pejabat di Alexandria,
Mesir, ya, dalam masa pendudukan Persia, ya. Dan banyak Muslim mengatakan dan juga beberapa ulama mengatakan bahwa Maria Alkitibia ini adalah seorang dikirimkan kepada Muhammad sebagai hadiah, dan itu dianggap sebagai seorang budak, ya. Juga dengan kakak saudarinya perempuan itu, Sirin itu adalah dianggap sebagai budak, ya. Dan mereka menghabiskan hidup mereka di Medina, kemudian mereka menerima Islam dan hidup bersama-sama dengan Muhammad, ya, ketika dia melahirkan seorang anak namanya Ibrahim. Tetapi anaknya itu, ya, Ibrahim itu mati ketika masih bayi, ya. The son would die as an infant, ya, meninggal ketika masih bayi. Dan hampir 5 tahun setelah bayinya meninggal itu juga si Maria Kiptia ini meninggal. Jadi ini adalah biografi singkat lah dari Maria Alkitibia ini. Nah, mengapa ini menarik? Karena di dalam Al-Quran ini dikisahkan, ya, dikisahkan di dalam surat Al-Tahrim, ya. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu bisa mengeceknya di dalam surat Al-Tahrim ini. Mantap ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pokoknya siapkan tisu, ya, kalau membaca kisah inilah. Tisunya untuk apa Pak Scott? Ya, nggak tahu lah saya. Pokoknya Bapak Ibu siapkan aja tisunya lah. Nggak tahu lah saya pokoknya. Oke. Nah, di dalam surah Al-Kitibiyah ini, ya, ini surah 66 ayat 3, ya. Ini kita baca dulu di ayat 3-nya. Nanti kita lihat bagaimana kisah ini bisa terjadi. Oke. Nah, saya nggak tahu bahasa Arab, ya. Kita baca terjemahannya saja. Nah, ini dibilang. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah, ya. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya, Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui. Nah, pertanyaannya itu adalah, ya, rahasia apa sih ini? Gitu kan? Rahasia apa sih? Nah, jadi untuk mengetahui apa artinya ini, mari kita baca tafsirnya, ya. Jadi intinya bahwa ada rahasia, ya, rahasia antara Nabi, ya, antara Nabi dan istrinya Hafsah. Rahasia apa sih? Nah, mari kita bahas. Mari kita lihat tafsirnya Bapak Ibu, ya. Kayak saya bilang tadi, siapkan tisu gitu. Nah, di dalam tafsir, ya, mari kita lihat tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ini bukan tafsir ecek-ecek ini Kementerian Agama ini. Ya, di dalam ayat ini, Bapak Ibu bisa baca, ya. Nah, di dalam ayat ini, Allah mengingatkan suatu peristiwa yang terjadi pada diri Nabi, yaitu ketika beliau meminta kepada Hafsah, salah seorang istrinya, untuk merahasiakan dan tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa beliau pernah meminum madu di rumah Zainab binti Jahsi, ya. Pernah meminum madu. Nah, ini ya, di rumah Zainab, ya. Lalu bersumpah tidak akan mengulangi hal itu. Setelah Hafsah menceritakan itu kepada Aisyah, Allah lalu memberitahukan kepada Nabi percakapan keduanya itu. Jadi ada kisah, ya. Kisah tentang, jadi di dalam tafsir Kemenak ini dia menganggap bahwa ini adalah tentang meminum madu. Madu apa ini? Ya kan? Coba dulu Bapak Ibu pikirkan. Ya, coba dulu apa Bapak Ibu pikirkan. Untuk meminum madu perlu dirahasiakan. Ini logika dari mana ini? Ya. Sampai sekarang saya nggak paham. Ini orang meminum madu kok dirahasiakan gitu, ya. Nah, maka ini ada seperti ada sesuatu ini. Ini madu apa ini sebenarnya yang dimaksud, ya? Nah, jadi intinya ada rahasia tentang meminum madu. Oke, lalu madu apa sebenarnya yang dimaksud, ya? Nah, ini bisa kita baca misalnya. Kita lihat dulu tafsir Al-Jalalain, ya. Oke. Nah, ini masih tafsirnya masih sama. Di dalam tafsir Al-Jalalain ini dia, ya. Bapak Ibu bisa baca. Nah, Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istrinya, yakni kepada Siti Hafsah, ya, tentang mengharamkan Siti Maria atas dirinya. Nah, ini tafsir Al-Jalalain ini udah lain ceritanya ini, udah ada bau-bau sesuatu yang ini, ya, ini. Ada sesuatu yang aneh di sini atau sesuatu yang menggiurkan, saya kurang tahu. Bapak Ibu yang menilainya. Jadi dibilang di sini tentang mengharamkan Siti Maria atas dirinya. Mengapa sih Siti Maria ini diharamkan? Ada apa sih? Gitu. Kemudian Nabi berkata kepada Siti Hafsah, jangan sekali-sekali kamu membuka rahasia ini, katanya. Ya, sembunyikan pokoknya lah. Ya,
Jangan kasih tahu sama orang lah, terutama sama si Aisyah itu sebenarnya. Jadi kalau di kisah yang lain sebenarnya Muhammad bilang, ketahuan gitu kan. Terus dia bilang sama si Hafsah, jangan kasih tahu sama yang lain ya. Nah, gitu, jangan kasih tahu, apalagi jangan kasih tahu sama si Aisyah lah, kira-kira gitu, ya. Tetapi si Hafsah ini kayaknya nggak sabar juga dia. Namanya sesama istri kan, sesama istri ngomong lah dia sama si Siti Aisyah dia ya, dan diceritakan di sini, maka tak kalah menceritakan peristiwa itu kepada Siti Aisyah, ia menduga bahwa hal ini tidak dosa, ya. Kemudian Allah memberitahukan hal itu kemukaannya, yakni kepada bla 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 tentang pembicaraan Siti Hafsah kepada Siti Aisyah itu, ya. Jadi intinya rahasianya si Nabi, ya, antara si Muhammad dan Hafsah itu diceritakan kepada Aisyah ya. Siapa? Si Hafsah ini gitu. Nah, ini tentang kisah apa sih? Ya itu yang saya bilang tadi. Ini adalah tentang kisah madu. Meminum madu ya. Meminum madu. Madu apa ini sebenarnya? Madu apa ini? Kalau ini adalah tentang Tahrim yang 66 ayat 3 ini. Mari kita lihat ayat sebelumnya supaya kita tidak tidak salah ya. Di dalam ayat sebelumnya. Kita lihat dulu di ayat 2 ya. Di ayat 2-nya dia ngomong apa sih? Nah, ini menarik ini. Ya, jadi si Kuldian Simbolon ya. Kuldian Simbolon itu ya mesti mengecek lah. Jangan sampai tidak membaca isi kitab sendiri ya. Nah, ini Tahrim 66 ayat 2-nya ya. Jadi satu ayat sebelum ayat 3 tadi. Ya, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, ternyata ya kalau kita baca di sini ya, di dalam rahasianya antara Muhammad dan Hafsah itu, dia bilang sama si Hafsah, saya bersumpah deh, saya nggak mau lagi melakukannya, saya tidak akan mengulanginya. Tidak akan mengulangi apa? Rahasianya yang tadi kan meminum madu. Ya, jadi gara-gara meminum madu, jadi Muhammad bilang sama Hafsah, saya tidak akan mau meminum madu lagi deh, gitu ya. Nah, tetapi di ayat 2 ini dibilang ya, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu itu. Jadi sebenarnya Allah mengatakan sekalipun kamu bersumpah, kamu boleh minum madu lagi gitu. Karena kenapa? Allah adalah pelindungmu gitu ya. Mari kita lihat tafsirnya. Ya, supaya kita tidak ngalur ngidul ya. Supaya nanti teman-teman muslim tidak menuduh kita ini ngarang bebas, ya, nafsir sendiri. Padahal kita nggak ada menafsir di sini. Kita ini justru membaca tafsirnya, misalnya ini tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini dia. Apa yang dikatakan di sini? Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Dia telah menetapkan satu ketentuan, yaitu wajib bagi seorang membebaskan dirinya dari sumpah yang pernah diucapkannya dengan membayar kafarat. Ya, apa itu kafarat ya? Nanti akan kita bahas ya. Kafarat itu artinya harga yang harus dibayar ketika mau bebas dari sumpah. Ya, misalnya membebaskan seorang budak atau membantu orang miskin, itulah kafarat itu ya. Jadi ketika Muhammad membayar kafarat ini, maka dia bebas dari sumpahnya, maka dia boleh meminum madu itu lagi gitu. Yang rahasianya di antara Hafsah tadi, dia boleh mengulangi minum madu gitu. Madu apa sih? Siapa yang mau madu apa kok harus dirahasiakan? Kita baca tafsirnya ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, sumpah yang wajib dilanggar ialah jika bersifat menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram, atau sebaliknya sumpah itu mengharamkan sesuatu yang halal. Untuk membatalkan sumpah tidak minum madu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ya, tidak minum madu, sumpahnya untuk tidak minum madu, gitu ya. Itu di dalam ayat 2 ini ya, masih satu arah di dalam ayat 1 ya. Untuk membatalkan sumpah tidak minum madu, Nabi telah memenuhi ketentuan Allah tersebut di atas dengan membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak. Ya, jadi dia bayar kafarat itu ya, sebagaimana yang diinformasikan di dalam hadis ya. Jadi banyak hadis mengatakan itu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, ya, kita akan lihat lagi ya. Nah, ini dia. Ini masih tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Apakah benar ya? Apakah benar itu adalah hanya madu, meminum madu? Ini yang seperti yang saya bilang tadi. Ini madu apa sih kok harus dirahasiakan? Kalau kita baca selanjutnya, ya, ini dia dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan orang terkenal di dalam kalangan muslim ya. Ulama terkenal lah kira-kira gitu. Nah, terus apa? Dari Ibnu Abbas berkata, saya bertanya kepada Umar bin Khattab tentang siapa kedua perempuan itu. Ia berkata, Aisyah dan Hafsah. Jadi si Hafsah itu kasih tahu sama si Aisyah apa yang terjadi, gitu ya. Ya, tentang kisah minum madu itu, gitu. Terus apalagi? Dia mengawali cerita tentang
Ummu Ibrahim. Ibrahim itu adalah si Maria ya. Tolong nanti Bapak Ibu ingat ini ya, Ummu Ibrahim ya. Nah, siapa Ummu Ibrahim itu ya? Nama lain dari Maria itulah, Maria Alkitipia itu. Nah, ini dia. Dia mengawali cerita tentang Ummu Ibrahim, Maria Alkitipia, yang digauli Nabi di rumah Hafsah pada siang hari gilirannya, lalu Hafsah mengetahuinya. Aduh, jadi rupanya itu rahasianya gitu. Jadi ternyata, jadi ada di kisah yang lain sebenarnya. Ini ada di dalam sirah ya, sirah Nabawiyah lah ya. Ya, di sirah Nabawiyah itu diceritakan. Jadi ketika Muhammad mengunjungi si Hafsah ke rumahnya, di situ kan sudah ada si Maria the Copt ini ya. Maria Koptik inilah kira-kira ya, Maria Alkitipia ini. Terus si Muhammad menyuruh si Hafsah itu bilang, bapakmu manggil kau supaya Hafsah ini pergi. Setelah si Hafsah pergi, wik dia. Wik dia sama si Maria ini. Terus wik-wiknya itu bukan kemana-mana, di ranjangnya si Hafsah. Ini bukan bohong Bapak Ibu, serius, ini bukan bohong. Ini saya bacakanlah sama Bapak Ibu. Nih. Hafsah lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, engkau telah memperlakukan saya dengan perlakuan yang tidak engkau lakukan kepada istri-istrimu yang lain pada hari saya." Ini hari saya. Artinya giliran si Hafsah itu dapat jatah lah ya. Rumah saya dan di atas tempat tidur saya. Terus kan, ketahuan si Muhammad ini kan sama si Hafsah. Terus apa dibilang si Nabi ya? Dibilang si Muhammad, "Senangkah engkau bila saya mengharamkannya dengan tidak menggaulinya lagi?" Rupanya ini sumpahnya. Oke. Jadi gimana ini, kamu senang gak kalau saya tidak mau melakukannya lagi gitu ya? Terus si Hafsah mengatakan, baik, haramkan dia katanya. Nabi lalu berkata, "Janganlah engkau katakan hal ini kepada siapapun." Aduh. Jadi Muhammad bilang sama si Hafsah, jangan bilang-bilang sama orang. Aduh. Gak tahan saya ketawa kisah ini ya. Nah ini Goldian Simbolon ini. Coba dulu Goldian Simbolon. Ini perumpamaan atau fakta ini? Kalau di Yehezkiel 23 itu tadi udah jelas-jelas di dalam kitab di dalam pasal itu dikatakan itu adalah perumpamaan untuk Samaria dan Yerusalem ya. Tetapi apakah di dalam kisah Al-Tahrim ini fakta atau perumpamaan? Nah, ini kita lanjut lagi ya. Jadi dia bilang, haramkan dia. Lalu Nabi berkata, janganlah engkau katakan hal ini kepada siapapun. Ya. Tetapi ini dia. Nah, Bapak Ibu bisa baca di sini deh, ya. Tetapi Hafsah mengatakan kepada Aisyah, ya. Jadi Hafsah ini kayaknya nggak terima dia mungkin ya. Nggak terima dia. Jadi dia ceritakan ya, bergosip lah dia sama si Aisyah ya. Dia ngomong sama si Aisyah, dikasih tahu sama si Aisyah. Kemudian Allah memberitakan hal itu kepada Nabi, ya. Jadi lama-lama lah didengar mungkin ketahuan sama si Nabi bahwa itu rupanya si Aisyah ketahuan apa kisahnya dengan Maria itu rupanya ketahuan sama orang juga, kedengaran sama si Aisyah. Jadi mungkin itu dibicara-bicarakan lah kan. Jadi gosip lah kan. Jadi ketahuan lah kira-kira. Nah, terus dibilang Muhammad, ketika ditanya, "Dari mana kamu tahu itu?" Terus Muhammad bilang, Allah SWT ngasih tahu sama dia. Oke. Nah, jadi ini kisahnya. Nah, lebih lengkap lagi misalnya. Kita akan lihat ayat sebelumnya lagi. Ya, jadi kita sudah tahu ini kisah tentang minum madu itu rupanya adalah Muhammad menggauli Maria di atas ranjangnya si Hafsah. Oke. Nah, jadi biarlah Goldian Simbolon membaca ini dan menjelaskan kita ini perumpamaan atau fakta. Oke. Nah, di dalam ayat sebelumnya ya, satu ayat lagi ya, kita naik ke satu ayat sebelumnya ya. Terus dibilang, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Secara hati nurani ya, Hafsah itu merasa bahwa perbuatan Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa terima sebagai manusia, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri. Lalu justru Allah SWT
mengencourage lah ya, atau menyetujui hal itu. Dia bilang, "Hey, ngapain kau batasi dirimu? Ngapain kau haram-haramkan dirimu tidak mau minum madu lagi bersama Maria?" Kira-kira gitu. Ini si Allah SWT ini yang ngomong, bilang, "Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istrimu." Jadi dia bilang begini sama Muhammad, "Kau lebih patuh sama si Hafsah itu. Kau lebih patuh sama si Aisyah." Gitu. Ngapain? Gitu. Jadi, dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Nah, kalau kita lihat tafsirnya, sekali lagi ya, kita bukan membaca tafsir ecek-ecek di sini. Ini tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, gitu ya. Nah, dibilang apa di sini? Pada ayat ini Allah menegur Nabi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi Allah sendiri yang menegur Nabi gitu. Karena bersumpah tidak akan meminum madu lagi. Padahal madu itu adalah minuman yang halal. Ya, rupanya madunya itu yang memadu si Maria itu. Sebabnya hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Ya, jadi inilah ya, Bapak Ibu nanti bisa membaca. Oke. Ini kita bisa baca juga tafsir Al-Jalalain. Ini saya suka ini tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibnu Katsir ini saya suka membacanya karena kisahnya melengkapi lah ya. Nah, di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan ini, "Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu mengenai istri budak wanitamu, yakni Maria Kiptiah." Jadi ketika tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan itu adalah mengenai madu, ya mungkin Kementerian Agama itu menggunakan kata yang lebih halus lah, mungkin ya kita maklumi lah. Tetapi Al-Jalalain dengan jelas mengatakan di sini ya, tegas mengatakan bahwa itu adalah mengenai istri budakmu, yakni Maria Kiptiah itu, yaitu sewaktu Nabi menggaulinya di rumah Hafsah, sedangkan pada waktu itu Siti Hafsah sedang tidak ada di rumah, gitu. Oke, lalu datanglah Siti Hafsah dan ia merasa keberatan dengan adanya hal tersebut yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya dan di tempat tidurnya. Oke, ini dia. Jadi itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ya, sekali lagi saya ulangi ya, sekali lagi saya ulangi hal ini, bahwa sebetulnya Muhammad ya, dia mencoba untuk memahami komplainnya si Hafsah ini. Hafsah ini kan protes ya. Protes lah kira-kira itu. Dia bilang, ngapainlah kau lakukan itu? Kau melakukannya di atas ranjang saya lagi, katanya. Terus Muhammad bilang, "Oke lah, kamu senang kalau saya tidak mau melakukannya lagi, tapi jangan bilang-bilang ya," gitu. Terus Hafsah bilang, "Oke lah," katanya gitu. Tapi memang si Hafsah itu kasih tahu sama si Aisyah, bergosip lah mereka. Nah, terus setelah itu kita bisa melihat di sini bahwa ya sekali lagi kita menunggu responnya si Goldian Simbolon. Saya berharap Bapak Ibu untuk menyampaikan video ini kepada Pak ini ya, kepada saudara Goldian Simbolon. Apakah ini kitab nyata, kisah nyata, atau hanya perumpamaan? Oke. Nah, itu satu. Nah, ternyata ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, ayat selanjutnya, itu tadi kita kan membaca dari ayat 3 ya. Sekarang kita lihat ayat 4-nya. Ya, At-Tahrim masih surah yang sama. Di dalam surah Tahrim ayat 4 ini ya, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu ya. Nah, dibilang di sini ya, "Jika kamu bertobat kepada Allah." Jadi setelah ketahuan ya, setelah digosipkan lah ya, setelah Hafsah kasih tahu sama si Aisyah, lalu itu menjadi gosip ya, dan itu sepertinya sudah tersebar lah ya di kalangan istri-istri Nabi itu ya. Jadi si Nabi ngancam. Dari mana kita tahu bahwa ini Nabi mengancam? Dia bilang begini ya, di ayat 4. "Jika kamu berdua siapa ini? Hafsah dan Aisyah gitu. Bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran." Artinya ya berhentilah kalian menggosipkan saya, kira-kira gitu ya. Nah, terus, "Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya." Perhatikan ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Hafsah dan Aisyah terus-terus mengganggu Nabi, menggosipkan Nabi ya dengan kisah itu, maka apa yang terjadi? Pertama, Allah menjadi pelindungnya. Pertama ya. Yang kedua, Jibril. Yang ketiga, orang-orang mukmin yang baik. Yang keempat, dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jadi hampir seluruh alam semesta ini
ya, digunakan untuk mengancam dua perempuan yang bergosip, yaitu Hafsah dan Aisyah. Mereka menggosipkan tentang kisahnya Muhammad menggauli Maria di atas tempat tidur Hafsah. Dan dia bilang, ya, kalau kamu tidak bertobat, Muhammad mengatakan, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, Allah, Jibril, orang-orang mukmin dan malaikat-malaikat. Bayangkan hanya untuk melawan dua perempuan, hampir seluruh alam semesta ini diturunkan, Bapak Ibu. Bayangkanlah. Bayangkan begitu seriusnya kisah ini. Begitu seriusnya kisah ini, ya, sehingga alam semesta pun sampai segini dibuatnya. Allah juga turun tangan, Jibril turun tangan, orang-orang mukmin juga turun tangan, dan malaikat-malaikat, hanya untuk menangkal, hanya untuk membungkam gosip antara dua istri Nabi, yaitu gosip antara Aisyah dan Hafsah. Dan itu adalah tentang kisah di mana Muhammad menggauli Maria di atas ranjangnya si Hafsah. Jadi sekali lagi, video ini saya mau bertanya kepada Goldian, apakah kisah ini adalah hanya sebuah perumpamaan atau kisah nyata, fakta? Ya, ketika Goldian mengatakan bahwa di dalam Alkitab, ya, di dalam Yehezkiel 23 itu sepertinya ini vulgar, ya, kedengarannya. Apakah ini tidak vulgar? Silakan kasih tahu ke kita, gitu ya. Silakan menilai, ya, dan Bapak Ibu juga menilai bagaimana kisah ini. Dan kita tidak mengarang bebas di sini, kita membaca tafsir dan bukan tafsir ecek-ecek, ya, tafsir Kementerian Republik Indonesia, tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa layaklah dipercaya dan diterima di kalangan Muslim. Jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri sebetulnya yang mana sebenarnya, ya, kisah yang yang ada lendirnya lah, kira-kira gitu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menilainya sendiri. Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana Muslim ini mencoba membalikan fakta bahwa sebetulnya di dalam kisahnya ini ada kisah-kisah yang menurut saya mungkin, ya, seperti yang dikatakan oleh Goldian Simbolon itu, bahwa di dalam kisah ini justru anak yang di bawah umur 18 tahun itu yang tidak boleh harusnya untuk mendengarkan atau membaca kisah ini, apalagi membaca tafsirnya Al-Tahrim ini, ya, Al-Tahrim ini, ya. Nah, ini yang saya bilang. Belum lagi kalau misalnya kita baca tentang kisah misalnya bagaimana keadaan surga di dalam Islam itu, ya, bahwa di sana ada banyak perempuan-perempuan montok, ada bidadari-bidadari, ada pelayan-pelayan, dan macam-macam yang ada di dalam surganya Islam. Tetapi itu adalah nantilah, ya. Artinya mungkin kita akan membahasnya di video berikut juga, ya. Tetapi itu adalah masalah masalah di surga, ya. Itu masalah nantilah. Kita juga tidak tahu masalah surga itu sebetulnya. Tapi memang di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, ya. Nah, tetapi ini adalah sebuah kisah di mana ini adalah ayat ini turun oleh karena kisah Muhammad menggauli Maria, ya, menggauli Maria Kiptia itu di atas ranjangnya Hafsah. Sebetulnya saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk membaca kisah ini, ya. Ini kisahnya si Maria ini sebetulnya. Ya, kalau Bapak Ibu punya punya akses internet, Bapak Ibu bisa mencari bukunya. Ini namanya bukunya itu The History of Al-Tabari. Jadi buku Al-Tabari, ya, History of Al-Tabari ini. Oke, sebentar. Oke, ini The History of At-Tabari, ya. Ini volume 31. Ini saya perbesar. Nah, saya perbesar Bapak Ibu, ini dia, ya, The History of At-Tabari. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mengecek buku ini, ya, di internet sudah banyak ini berseliweran. Jadi Bapak Ibu bisa mencari. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu, ya, untuk melihat di halaman 2300, ya. 2300, oke. Nah, di halaman mana ini? Halaman 2300, ya, 2300 sebentar. Oke. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. 2000. Oke, ini 2300. Oke. Bapak Ibu bersabar, ya. Ini adalah di dalam
History of At-Tabari ini, ya, Story At-Tabari ini di nomor 2463. 2463. Ini 2460. 2463. Ini mana 2463? Nah, ini 2463. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kisah tentang Maria ini diceritakan di dalam buku ini di halaman, ya, di halaman 194 atau di nomor 2462, ya. Ini kita bisa baca di sini, ya. Saya taruh dulu avatar saya di sebelah kiri. Oh, oke. Jadi saya akan perbesar. Ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, di sini dikatakan. Oke. Masih ingat ya tadi yang saya bilang bahwa nama lain dari Maria Kiptia itu adalah Ummi Ibrahim, ya. Jadi ibunya si Ibrahim, ya. Nah, jadi ini di kalimatnya ini, the prophet admired Ummi Ibrahim. Jadi Muhammad kagum lah, ya, kagum sama Maria Kiptia ini, who was fair skin, ya, memiliki kulit mulus lah, ya, dan cantik. Nah, terus Muhammad menaruhnya itu di Aliyah, ya, yang dikenal sekarang itu namanya itu Masraba of Ummi Ibrahim, ya, yang dikenal dengan nama itu, ya, Masraba of Ummi Ibrahim, karena itu tempatnya lah, disitulah dia dititipkan lah, ya, atau sebenarnya ini, ya, kalau saya pikir mungkin itu rumahnya siapa ini, si Hafsah inilah mungkin, ya. Terus dibilang di sini, he used, ya, artinya Muhammad, ya, Muhammad mengunjunginya, ya. He used to visit her there and order her to veil herself. Jadi Muhammad biasanya mengunjungi, ya, terbiasa untuk mengunjunginya di sana, ya, di tempatnya apa ini tadi, di Al-Aliyah ini, ya, Al-Aliyah ini, ya. He used to visit her there. Jadi Muhammad biasanya mengunjunginya di sana dan memintanya, ya, dan memerintahkannya lah untuk memakai hijab, ya. Kemudian Muhammad, ya, he had intercourse with her by virtue of her being his property. Dan Muhammad Muhammad berhubungan badan dengannya karena Muhammad menganggap bahwa dia sebagai milik kepunyaannya. Dan di sini ada 845, ya, footnote, ya. Footnote ini mari kita lihat footnote itu. Oke. Nah, di footnote 845 ini dikatakan, that is Maria was ordered to veil herself as did the prophet's wife, but he did not marry her. Jadi perempuan yang dimaksud di dalam kalimat itu adalah Maria itu tadi, ya, Maria the Coptic itu, ya. Diperintahkan untuk memakai hijab, ya, seperti yang dilakukan oleh istri-istri Nabi, tetapi tidak menikahinya. Nah, jadi ketika Muslim mengatakan bahwa apakah Muhammad melakukan hubungan badan di luar nikah, nah ini yang terjadi, ya. Jadi dia berhubungan badan dengan Maria ini, ya, sekalipun itu adalah dianggap sebagai budaknya, ya. Dia melakukan hubungan badan, padahal dia punya istri loh di situ, ada istrinya Hafsah, ada istrinya Aisyah, gitu, ya. Dan dia melakukan hubungan badan dengan si Maria ini, gitu, ya. Dan ini sangat jelas sekali. Nah, kapan si Maria ini menjadi istrinya Nabi? Nah, itu menjadi istrinya Nabi, menjadi istrinya Muhammad setelah apa? Setelah si Maria ini hamil, ya. Kita lihat di sini, ya. Kita akan baca lagi, ya. When she became pregnant, ya, ketika dia hamil, she gave birth there, dan kemudian melahirkan di sana. The midwife being Salma, the prophet client, ya. Dan pengasuhnya itu adalah Salma, ya. Kliennya si Nabi, ya. Kemudian Abu Rafi, Salma's husband, brought to the prophet the news of Ibrahim birth, and the prophet gave him a slave as a present.
ya. Jadi di sana juga dia melahirkan, di sana itu melahirkan anak laki-laki yang namanya Ibrahim itu ya. Dan Muhammad sangat senang ya, bahkan si pembawa berita itu ya, suaminya si Salma itu dikasih seorang budak lah kira-kira gitu ya. Jadi kemungkinan ya, ini kemungkinan ya, karena ini dengan jelas dikatakan bahwa ketika Maria itu hamil dan lahir itu dia masih berstatus bukan istri Nabi, dan kemudian kemungkinan si Muhammad itu mengawininya ya, menikahinya itu setelah Maria ini hamil ya, kayak itu. Jadi ini adalah informasi-informasi yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya berharap informasi ini Bapak Ibu bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari kanal ini dan bisa menambahkan informasi kepada Bapak Ibu sekaligus untuk mengcounter hal-hal yang dilakukan oleh apologet Muslim yang seperti Goldian Simbolon itu ya, yang dalam pikirannya hanya hubungan badan saja, seperti apa yang kita lihat tadi, yang dia menganggap bahwa di dalam kitab Yehezkiel 23 itu dia beranggapan bahwa itu adalah benar-benaran ada, padahal itu adalah sebuah perumpamaan. Dan sekali lagi kisah itu Tuhan katakan bahwa penyembahan berhala itu adalah suatu kekejian di mata Tuhan dan dianggap sebagai perzinahan, ya. Nah, tetapi kalau kita lihat kisah sebaliknya, justru di dalam surah At-Tahrim Al-Quran itu dijelaskan ya, melalui tafsir yang kita bisa melihat dengan jelas bahwa justru Muhammadlah yang menggauli, ya, siapa yang digauli? Maria Kiptia itu di atas ranjangnya Hafsah, ya. Dan apa yang terjadi? Hafsah itu marah ya. Terus Muhammad bersumpah untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi Allah SWT mengatakan, jangan kau haramkan dirimu melakukannya. Kamu boleh kok melakukannya gitu. Masa kamu lebih patuh sama istrimu, kira-kira gitu ya. Nah, dan kemudian ayat itu turun ya. Dan apa yang terjadi setelah itu ketika gosip itu sudah beredar ya. Saya yakin gosip itu beredar ya kalangan istri-istri Nabi pada saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi ya, seperti yang saya bacakan tadi, bahkan Nabi mengancam, dia bilang ya, kalau kamu berdua saling bantu-membantu ya, itu kamu berdua itu artinya Hafsah dan Aisyah itu, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya ya. Allah menjadi pelindungnya, Jibril dan orang-orang yang mukmin yang baik, dan malaikat-malaikat adalah penolongnya. Bayangkan hampir seluruh alam semesta ini dibawa hanya untuk membela Muhammad dari gosip ya, hanya untuk membungkam dua perempuan itu, Aisyah dan Hafsah, membungkam mereka supaya tidak menceritakan tentang kisah di mana Muhammad menggauli Maria di atas ranjangnya Hafsah. Itu saja informasi yang mau saya bagikan dalam video ini. Saya berharap Bapak Ibu bisa membagikan video ini supaya banyak orang mengetahui ya, dan supaya juga video ini didengarkan oleh Goldian Simbolon dan apologet Muslim yang lain ya, supaya mereka berhati-hati ngomong dan mereka tidak asal tuduh-menuduh gitu ya. Dan itu saja. Sampai jumpa, nantikan video-video yang lainnya. Saya berharap Bapak Ibu menyukai video-video yang ada di dalam kanal ini. Bagi Bapak Ibu yang masih belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk subscribe dan like, kemudian share juga jika berkenan. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.